Shalom, salam semangat Omah Sate Padek Lamut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan saat ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya di jalan menuju Emmaus. Bacaan diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13-35 dengan ayat nas dari ayat 31 yang demikian bunyinya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bersama-sama kita akan menggali makna penting dari peristiwa ini. Yang pertama adalah jangan meninggalkan persekutuan. Diceritakan saat itu ada dua orang murid Yesus yang bernama Kleopas dan yang satu tidak disebutkan namanya. Mereka sedang berjalan meninggalkan Yerusalem menuju ke sebuah kampung bernama Emmaus. Tindakan mereka berdua ini berlainan dengan murid-murid Tuhan Yesus lainnya yang tetap tinggal di Yerusalem. Entah apa alasan sebenarnya mereka meninggalkan Yerusalem. Mungkin saja mereka kecewa karena harapan mereka melihat Yesus sebagai juru selamat yang akan membebaskan kaum Israel dari penjajahan Romawi saat itu, tetapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan hingga akhirnya wafat. Mungkin mereka hendak kembali ke kehidupan mereka yang lama sebelum mereka mengenal Yesus. Dengan kata lain, kedua murid ini tidak memahami kebenaran dan berjalan di luar kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita jangan heran jika Yesus menegur kebodohan mereka. Dia menegur karena dua murid tersebut tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi, bahwa pada akhirnya anak manusia akan bangkit dari maut pada hari ketiga kematiannya. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan bukan hanya untuk pihak Allah, tetapi juga untuk kita, orang-orang percaya kepadanya. Karena Yesus menang atas maut, maka kita pun pasti bisa menang atas masalah-masalah kita. Oleh sebab itu, jangan pernah lari dari gereja, jangan pernah lari dari persekutuan ketika kita sedang menghadapi beratnya persoalan hidup. Makna yang kedua adalah peka mendengar suara Tuhan. Diceritakan di ayat 16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mungkin sesuatu itu adalah rasa sedih, marah, kecewa, putus asa, atau beban berat, sehingga mereka tidak sadar atau tidak peka mendengar bahwa pribadi yang berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Untuk bisa peka mendengar suara Tuhan, kita harus membaca, merenungkan, dan memahami firman Tuhan dengan benar, supaya di saat kita sedang dalam pergumulan, kita bisa peka mendengar suaranya, hingga akhirnya kita berhasil keluar sebagai pemenang dari setiap pergumulan tersebut. Makna yang ketiga adalah kita harus mengundang Tuhan Yesus. Di ayat 28-32 menceritakan bagaimana Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya ketika hampir sampai di Emmaus. Tetapi kedua murid itu mendesak agar ia tinggal bersama dengan mereka. Akhirnya Tuhan Yesus pun bersedia. Dan malam itu merupakan malam yang penuh berkat, karena Tuhan Yesus mencelikkan mata hati mereka yang buta. Iman mereka pun kembali bangkit, iman mereka kembali berkobar-kobar. Ya, Tuhan Yesus sungguh memberkati mereka. Jika kita ingin segala hal dalam hidup kita diberkati, seperti keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, atau yang lainnya, maka kita juga harus mendesak. Kita harus mengundang Tuhan Yesus hadir dan tinggal bersama-sama dengan kita. Inilah saudara-saudara yang terkasih, makna yang bisa kita petik dari peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kiranya kita memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Dia dan setia mengiringnya, baik dalam suka maupun duka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas karya penyelamatan-Mu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk meneladani kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
kami rindu semakin mengenal-Mu dan mengundang kehadiran-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Berkatilah segala sisi kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami, serta pelayanan kami, baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Berikanlah kepada kami jalan terang-Mu atas segala persoalan kehidupan yang kami hadapi. Mampukan kami untuk memegang teguh iman percaya kami dalam seberat apapun pergumulan yang kami alami. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan Oma Sate Pade Klamut saat ini. Selamat menghayati makna kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh